Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dengan nomor BP 2010 423021. Di sini saya akan menunjukkan struktur perkembangan hewan pada mamalia dengan objeknya yaitu mencit putih atau mus musculus. Untuk sistem-sistem yang diamati yaitu ada sistem integumen, sistem muscularis, sistem digestivum, sistem respirasi, sistem sirkulasi, dan sistem pencernaan. Untuk yang pertama yaitu mengenai sistem integumen yang merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungannya. Untuk yang pertama yaitu ada rambut yang mana menutupi seluruh bagian tubuhnya dengan bentuk halus dan lembut. Kemudian ada auricula atau bagian telinganya, kemudian ada caudal atau ekornya. Selanjutnya terdapat valvula atau kuku yang merupakan derivat epidermis yang mengalami pembentukan. Kemudian ada ekstremitas inferior atau kaki pada mencit. Pada mencit juga terdapat kelenjar keringat dan terdiri dari kelenjar ekrin yang terdapat di semua kulit, kemudian ada kelenjar apokrin yang terdapat di aksial, anus, dan folikular rambut. Untuk sistem yang selanjutnya yaitu sistem muskularis atau sistem otot yang merupakan sistem dalam tubuh hewan dan manusia yang berperan sebagai alat gerak aktif. Dapat kita lihat, yang pertama itu ada musculus masseter, otot yang ada di kanan dan kiri rahang, kemudian ada musculus sternocephalica yang berada pada kanan dan kiri leher. Pada posisi ventral dapat kita amati juga terdapat otot bicep dan otot tricep yang berada pada bagian atas lengan yang berfungsi untuk menarik dan merentangkan tubuh. Kemudian dalam posisi lateral juga dapat diamati otot ekstensor dan otot patellar ligamen. Selanjutnya ada sistem digestivum atau sistem pencernaan. Yang pertama ada cavum oris atau mulut, terdiri dari vestibula atau ruang antara gusi gigi, bibir, dan pipi. Kemudian ada lingua atau lidah. Selanjutnya ada incisivus atau gigi seri untuk memotong makanan. Kemudian ada caninus atau taring untuk mengoyak makanan. Kemudian ada premolar, molar yaitu gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Selanjutnya ada esophagus atau kerongkongan yang mana terdapat gerak peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya ada lambung yang terdiri dari kardiak, fundus, dan antrum. Kemudian ada intestinum tenu yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum merupakan bagian pertama dari usus halus. Kemudian ada intestinum crassum atau sering disebut kolon yang berfungsi untuk penyerapan air. Kemudian ada rektum, bagian paling pendek dan paling belakang dekat anus untuk menyimpan feses sementara. Yang terakhir ada anus, tempat pengeluaran sisa makanan. Selanjutnya masih bagian dari sistem pencernaan juga yaitu ada hepar atau hati, terletak di bawah diafragma, berfungsi mengubah zat makanan yang diserap dari usus, kemudian disimpan di organ tubuh lainnya. Selain itu, hati berfungsi mengubah hasil metabolisme untuk diekskresikan ke dalam empedu dan urin. Selanjutnya ada limfa, yang mana berwarna merah gelap dan menempel pada ventriculus, yang berfungsi menyaring sel darah merah yang rusak dan menjaga imunitas tubuh. Dan yang terakhir ada pankreas, berupa membran tipis yang berfungsi menghasilkan hormon insulin, glukagon, polipeptidan, dan enzim amilase. Selanjutnya ada sistem respirasi atau sistem pernapasan, yang mana sistem ini terdiri dari organ atau struktur lain yang digunakan dalam pertukaran gas pada hewan. Yang pertama ada nares atau hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau silia yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk. Untuk struktur organ lainnya saya mengambil dari salah satu literatur. Selanjutnya itu ada laring, di mana pada laring ini memiliki epiglotis yang berfungsi untuk mencegah lewatnya makanan ke dalam laring. Kemudian ada trakea. Trakea merupakan tabung berongga yang menghubungkan tulang rawan krikoid yang ada di laring ke bronkus primer. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini terdiri dari 3 bagian yaitu bronkus primer, bronkus sekunder, dan bronkus tersier. Fungsi bronkus ini yaitu menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Selanjutnya ada bronchiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Yang terakhir ada alveolus. Alveolus merupakan kantong berdinding yang sangat tipis pada bronchioli terminalis, yang mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang masuk. Selanjutnya yaitu ada sistem sirkulasi atau peredaran darah. Sistem sirkulasi merupakan sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada mencit, sistem peredaran darah yang mengalir ialah sistem peredaran darah tertutup. Sistem sirkulasi darah pada mus musculus atau mencit terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama ada jantung. Jantung mamalia terdapat di dalam rongga dada atau toraks, terbaring miring di atas sekat rongga dada atau diafragma, dalam keadaan terbungkus oleh selaput yang dinamakan perikardium.
Jantung mus musculus mempunyai 4 beruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Jantung pada bagian kiri menerima darah bersih yang rendah kadar CO2, tetapi kaya O2, dan kaya bahan makanan dari pembuluh balik paru yang bermuara di serambi kiri. Darah yang telah mencapai serambi kanan dialirkan ke bilik kanan melalui katup berdaun 3. Bilik kanan jantung mempunyai dinding yang relatif lebih tipis dibanding bilik kiri karena darah yang dipompa dari sini lebih kecil tekanannya. Darah tersebut dipompa melalui katup lain yang juga berdaun 3 ke pembuluh nadi paru-paru. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ yang berfungsi untuk mengangkut darah yang keluar ataupun menuju jantung. Sama halnya pada manusia, mus musculus juga mempunyai 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri atau pembuluh nadi, kapiler atau pembuluh halus, dan vena atau pembuluh balik. Arteri berfungsi untuk membawa darah yang keluar dari jantung. Kapiler merupakan tempat pertukaran zat antara darah dengan cairan jaringan. Sedangkan vena berfungsi untuk mengembalikan darah ke jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal. Arteri besar yang dekat jantung dinamakan aorta. Arteri akan bercabang menjadi arteriola. Kemudian arteriola akan bercabang lagi membentuk kapiler arteri. Kapiler arteri akan berhubungan dengan kapiler vena di jaringan. Pada kapiler terjadi transport bahan nutrisi, O2, CO2, zat ekskresi, obat, dan bahan imunitas antara darah dengan jaringan. Kapiler-kapiler vena akan bergabung membentuk venula, kemudian beberapa venula akan menuju ke saluran lebih besar yang disebabkan vena. Vena akan bermuara ke serambi kiri dan kanan jantung. Di bawah kulit, darah di dalam vena tampak berwarna kebiruan. Selanjutnya ada sistem saraf, yaitu organ pada hewan yang terdiri atas serabut syaraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung. Sistem saraf terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Yang dapat kita amati pada objek yaitu ada otak. Ini merupakan gambar keseluruhan otak mencit. Bagiannya yaitu ada lobus frontalis, cerebrum, dan yang di bawah cerebellum adalah medulla oblongata. Dan yang terakhir ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Pada bagian ini merupakan bagian utama dari sistem saraf pusat yang melakukan impuls saraf sensorik dan motorik ke otak. Sumsum tulang belakang terbagi atas akar ventral atau bagian depan yang mengandung saraf motorik serta akar dorsal atau bagian belakang yang mengandung saraf sensorik. Kemudian ada cerebrospinal, merupakan cairan sumsum yang terdapat pada kanalis pusat di sepanjang sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang yaitu menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi menuju ke otak, kemudian menyampaikan impuls motorik dari otot ke berbagai efektor seperti otot rangka atau lurik, otot jantung, otot polos, dan kelenjar, dan sebagai pusat gerak refleks. Untuk sistem yang terakhir yaitu sistem skeletal atau sistem rangka, yang merupakan sistem organ yang memberi dukungan fisik pada makhluk hidup. Rangkanya antara lain yaitu ada vertebra caudalis atau tulang ekor, kemudian ada ischium yaitu tulang dekat selangkangan, kemudian ada ilium, tulang pinggang, selanjutnya ada cranium berfungsi untuk menutupi otak, kemudian ada radius dan ulna yang terdapat pada lengan, selanjutnya ada costae yang terdapat pada dada, kemudian ada metakarpal dan karpal, dan yang terakhir itu ada pubis yaitu tulang dekat dengan paha.